Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Jumat, dari pengurus Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini ialah Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Alamsyah M.Hum, Imam Bapak Ustaz Asnawi SHI. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Ar-Rahman, saldo kas Jumat lalu sebesar Rp9.117.494. Penerimaan isi kotak infak Jumat lalu sebesar Rp2.146.000. Isi kotak infak harian sebesar Rp2.209.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp450.000. Adapun pengeluaran rutin sebesar Rp500.000, laundry kain putih sebesar Rp104.000, buka puasa Senin dan Kamis sebesar Rp150.000, listrik sebesar Rp2.812.400, pengharum ruangan sebesar Rp310.000, tisu dan gula sebesar Rp152.400, kantong sampah dan gelas untuk kopi dan teh sebesar Rp294.900, jilid sebesar Rp10.000, konsumsi visitasi sebesar Rp640.000, konsumsi malam Jumat sebesar Rp140.000, taklim rutin sebesar Rp400.000 dan snack taklim sebesar Rp160.000. Sehingga sisa saldo kas hingga hari ini sebesar Rp7.599.094. Demikian dari Bapak Bendahara. Penyampaian selanjutnya kepada jamaah yang memiliki alat komunikasi berupa handphone agar segera dinonaktifkan selama acara Jumat berlangsung, dan juga kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat dimulai. Dan kembali kami sampaikan kepada jamaah sekalian yang ingin berpartisipasi dalam rangka pemenuhan karpet baru di masjid kita yang sudah masuk di tahap akhir untuk saf ke-7 dan saf ke-8. Alhamdulillah dari total biaya yang kita butuhkan sudah terkumpul Rp1.450.000 sumbangan dari jamaah. Oleh karena itu, bagi jamaah yang ingin berpartisipasi untuk pemenuhan karpet baru di saf ke-7 dan saf ke-8 dapat menyerahkan bantuannya kepada pengurus Masjid Ar-Rahman atau dapat ditransfer di rekening BSI dengan nomor rekening 9600 atas nama Masjid Ar-Rahman. Inilah yang sempat kami sampaikan. Yang terluput yang paling terakhir pada jamaah yang masih berada di saf-saf belakang agar mengisi saf-saf yang masih kosong atau masih lowong di depannya demi memudahkan jamaah kita yang baru datang, baik yang di lantai 1 maupun yang di lantai 2. Kiranya jamaah yang masih kosong saf di depannya bisa terlebih dahulu mengisi safnya yang kosong. Ini yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Pak Ustadz kami persilakan.
Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyira wa nadhira wa sirajan munira wa da'iyan ila siratal mustaqim. Salatan wa salaman daiman talazimaini ala mubaril ayyam wa sallaman tasliman katsira. Ayyuhan nas a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fattaqwa wasiyatul lil awwalin wa syi'arul mu'minin wa disarul muttaqin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usiku wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rukun khutbah yang pertama dan paling utama diingatkan adalah mengajak jamaah untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas rahmat, hidayah, inayah, taufiknya, atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Pertanyaannya hadirin, kenapa masalah syukur menjadi prioritas diingatkan? Ternyata memang kalau kita mencermati beberapa ayat di dalam Al-Quran, sekitar 570 ayat berbicara tentang syukur. Pada dasarnya ayat-ayat itu menjelaskan ke kita bahwa semakin kita pintar bersyukur, pintar membuktikan rasa syukur itu dalam kehidupan hari-hari kita, yang bukan hanya mengucapkan alhamdulillah setiap harinya, bukan hanya merasakan kebahagiaan dalam hatinya, tetapi rasa syukur itu dibuktikan dalam kehidupan hari-harinya, maka Allah berjanji akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Banyak ayat yang menjelaskan masalah ini. Satu ayat yang sering kita dengar yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu pintar bersyukur, la azidannakum, kami akan tambahkan, kata Allah. Wa la in kafartum, tapi jika kamu mengingkarinya, inna azabi lasyadid, ketahuilah azabku sangat pedih. Oleh karena itu hadirin, kunci untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar, kunci untuk mendapatkan rahmat yang lebih banyak adalah sejauh mana kita membuktikan rasa syukur itu dalam kehidupan hari-hari kita. Semakin banyak bukti-bukti rasa syukur kita, maka semakin besar peluang kita mendapatkan nikmat, rahmat yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah saat ini kita datang ke tempat ini untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena diberikan kesehatan, yang dengan kesehatan ini, kekuatan ini kita manfaatkan untuk datang menghambakan diri sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita juga bersyukur karena diberikan kesempatan dengan mengarungi hari Jumat yang penuh dengan berkah.
Ada banyak keutamaan di hari Jumat hadirin. Siapa yang pergi sholat Jumat dan masuk di masjid, lalu itikaf dan berzikir kepada Allah pada jam pertama, maka nilai pahalanya seakan-akan bersedekah seekor unta. Luar biasa nilai pahalanya. Kalau kita datang pada jam kedua, maka nilai pahalanya seakan-akan kita bersedekah seekor sapi. Dan ketika kita datang pada jam ketiga, maka nilai pahalanya seakan-akan kita bersedekah seekor kambing. Dan ketika kita masuk ke masjid lalu beriktikaf, berzikir kepada Allah pada jam keempat, maka nilai pahalanya seakan-akan kita bersedekah seekor ayam. Tapi ketika kita datang pada jam kelima, ya maka nilai pahalanya seakan-akan kita bersedekah sebutir telur. Dan apabila khatib sudah memulai khutbahnya, lalu kita masuk ke masjid, maka kita tidak mendapatkan nilai pahala seperti sedekah itu, tetapi kita mendapatkan nilai pahala sholat jamaah. Dan insya Allah kita akan mendapatkan 27 derajat. Yakinlah kita selalu diterima sholat kita ketika kita berjamaah. Kalau imamnya khusyuk bacaannya, khusyuk sholatnya, maka semua jamaah di belakangnya akan diterima sholatnya. Kalaupun imamnya kurang khusyuk, maka diperiksalah barisan pertama. Kalau tidak ada yang khusyuk di barisan pertama, diperiksa barisan kedua dan seterusnya sampai ada diperiksa mungkin bagian terakhir ada yang paling khusyuk, maka semua jamaah itu diterima sholatnya. Situlah pentingnya kita selalu sholat berjamaah. Hadirin terhormat, alhamdulillah kita membuktikan kesempatan ini. Bahkan ada hadis, siapa yang berdoa ketika duduk di antara dua khutbah khatib itu, lalu dia membaca Allahumma atina min syarril haramain, tidak akan mati sebelum menginjakkan kakinya di tanah haram. Jadi ada doa yang paling mustajab ketika dibaca antara dua khutbah itu. Ini kalau kita manfaatkan hadirin, ini semua adalah fadilah-fadilah hari Jumat. Maka alhamdulillah hari ini kita membuktikan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih kita bersyukur karena adanya pancaran iman dalam hati kita, yang sehingga dengan bisikan hati nurani kita ini, pancaran iman inilah yang mendorong kita untuk melaksanakan kewajiban kita pada saat ini. Alhamdulillah. Hadirin terhormat, yang kedua kami ingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Untuk bertakwa kepada Allah hadirin tentu acuan kita kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya hadirin, sumber ajaran agama kita itu Al-Quran dan hadis adalah berbahasa Arab. Maka paling tidak ada 3 teori untuk memahami sumber ajaran agama kita itu. Ada teori semantik, teori semiotika, dan teori hermeneutika. Teori semantik hadirin adalah pemindahan satu bahasa, satu makna ke makna yang lain. Pemindahan satu kata ke kata yang lain. Dengan membaca terjemahan Al-Quran ke bahasa Indonesia, ke bahasa Arab, bahasa Bugis, itu namanya teori semantik. Membaca terjemahan. Hanya persoalannya hadirin, kalau kita hanya membaca terjemahan, kita bisa mengundang berbagai macam pemahaman. Jangankan kita orang awam seperti imam mazhab saja, yang 4 itu kadang berbeda paham di dalam memahami, di dalam menerjemahkan sebuah kata. Taruhlah kata lamastumun nisa, menyentuh wanita batal wudu. Imam Syafi'i memahami bahwa lamastum di situ, menyentuh itu adalah sentuhan yang bukan muhrim, baru batal wudu. Kalau yang tidak boleh dinikahi anak misalnya istri atau saudara kandung, itu tidak batal wudu menurut paham Imam Syafi'i. Dan ini yang berlaku seperti di kita ini di benua Asia. Imam Malik memahami bahwa yang dimaksud dengan lamastum di situ, menyentuh wanita, itu adalah sentuhan seperti suami istri di dalam kamar. Ini bahasa kinayah. Kalau itunya yang bersentuhan baru batal wudu. Kalau hanya sekedar sentuh-sentuhan, bahkan cium dengan sentuhan rasa kasih sayang, itu tidak batal wudu. Ya. Ada banyak hadis yang menjelaskan seperti itu. Rasulullah kalau sholat lain, dia kasih pindah kakinya istrinya. Artinya dia sentuh istrinya.
Bahkan ada beberapa hadis dia cium-cium ubun-ubunnya istrinya baru sholat berjamaah. Itu artinya menyentuh wanita seperti itu tidak batal wudhu. Dan itu yang berlaku seperti di Jazirah Arab. Makanya ketika kita tahu misalnya ya bersentuhan dengan lawan jenis orang Arab, orang India misalnya, kita berpaham dengan mazhab Maliki di sana. Bagaimana repotnya kalau kita paham mazhab Maliki, mazhab Syafi'i misalnya. Sementara kita tawaf baru satu putaran menyentuh dengan lawan jenis merasa batal wudhu, bagaimana repotnya pergi berwudhu. Lebih parah lagi hadirin, Imam Abu Hanifah memahami bahwa yang dimaksud dengan lamas jenis itu adalah sentuhan dengan perasaan. Misalnya kita sudah berwudhu di rumah menuju ke masjid, lalu melihat lawan jenis di jalanan dan ada gejolak syahwat, ada nafsu, ya, maka ketika itu batal wudhu karena ada sentuh perasaan. Jadi kata menyentuh ini hadirin, kalau kita hanya membaca terjemahan bisa mengundang berbagai macam pemahaman. Dan ini yang biasa teman-teman kita fanatik dalam memahami sebuah kata, padahal ya itulah. Teori yang kedua hadirin adalah teori semiotika. Ya. Teori semiotika adalah memahami lambang, lalu lambang itu diilustrasikan berdasarkan dengan realita. Ya. Hadirin yang terhormat, Al-Quran dan hadis cukup banyak simbol-simbol di situ. Ayat artinya tanda. Ya. Tanda sama artinya dengan simbol, lambang, rambu-rambu. Jadi kata ayat itu hadirin adalah tanda simbol. Ya. Misalnya ya, di hadis Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Kata bunya itu adalah simbol seperti Islam itu dibangun atas 5 dasar. Disimbolkan seperti bangunan. Di bangunan itu ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap. Nah, gambarannya orang Islam, dalam Islam kita ini, syahadat itu adalah sebagai pondasinya. Salat itu adalah sebagai simbol tiangnya. As-salatu imanuddin. Kemudian dinding itu simbol orang yang sedang mengeluarkan zakat. Jadi kalau ada orang merasa dirinya Islam tapi tidak mengeluarkan zakat, gambarannya, simbolnya seperti dia tinggal di sebuah bangunan tapi tidak ada dindingnya. Kalau ada bangunan, ya, tidak ada atapnya, ya, maka gambarannya orang merasa dirinya Islam tapi tidak melakukan kewajibannya berpuasa di bulan Ramadan. Itu simbol-simbol. Naik haji bagi yang mampu adalah gambarannya isi rumah kita, perabot rumah kita. Jadi kalau kita mampu memberi kursi misalnya, lemari, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu ya cukup. Seperti itu bagi naik haji bagi yang mampu. Hadirin terhormat, simbol-simbol dalam Al-Quran cukup banyak. Mazalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamazal habbatin ambatas sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah bagaikan menanam 1 biji, lalu 1 biji itu tumbuh dan bertangkai 7. Setiap tangkainya itu menghasilkan 100 buah. Itu gambarannya orang menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Makanya tidak ada dalam kamus miskin orang yang rajin berinfak. Ada istilah yang mengatakan bahwa sebelum rezeki itu kita miliki namanya nafkah. Jadi orang mencari nafkah. Setelah rezeki itu kita miliki namanya nafkah. Nafkah searti sinonim artinya dengan ledeng, pipa atau selang. Dan di ujung ledeng itu, di ujung pipa itu ada keran. Yang kita istilahkan dalam bahasa agama adalah infak, zakat, sedekah. Semakin kita perhatikan yang namanya infak, zakat, sedekah, mengalir rezeki itu, nafkah itu masuk melalui kita. Tapi ketika kita tidak perhatikan yang namanya infak, zakat, sedekah, tertutup kerannya, tidak mungkin mengalir itu. Jadi kalau mau kita lancar rezeki kita, perhatikanlah yang namanya infak, zakat, sedekah, celengan. Mengalir itu. Ini semua adalah simbol-simbol di dalam agama kita. Teori ketiga hadirin ada namanya teori hermeneutik. Ya. Asbabun nusul kalau ayat, asbabul wurud kalau hadis. Dengan memahami asbabul nusul, kita bisa memahami, oh ini ajaran agama. Oh ini maksudnya ayat ini. Hadirin terhormat, ini kewajiban pertama kita. Bagaimana bisa kita membaca, kemudian bagaimana bisa memahami apa yang kita baca.
Setelah kita pahami apa yang kita baca dengan 3 teori tadi, adalah bagaimana mengamalkannya. Setelah kita mengamalkan apa yang kita ketahui, maka kewajiban kita yang keempat adalah bagaimana mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik antara kita adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Belajar bagaimana bisa membacanya. Setelah bisa membaca, bagaimana bisa memahaminya. Setelah dia paham, bagaimana mengamalkannya. Dan yang keempat, bagaimana bisa mengajarkannya. Hadirin terhormat, ini sumber ajaran agama kita. Paling tidak 3 teori tadi, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Nun wal kalami wa ma yasturun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irgaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-tahar wa ashabil akhyar wa sallam tasliman katsira. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanaddilna waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akmilna bil ilmi wa zuina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ja'al hadza baladana Indonesia aminatun mutmainnah aw baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa sairil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.